Dan dimohon untuk tertib serta nyaman para pengunjung. Nanti dalam membuat dokumentasi dimohon dengan bijak, tidak menghalangi tamu undangan yang ada di belakangnya, di sebelah utara maupun di sebelah timur. Dimohon nanti kepada para pengunjung dalam mendokumentasikan juga dimohon dengan bijak untuk menghormati para tamu ataupun kerabat yang ada di belakang di meja undangan. Sak menika salah setunggaling kerabat jimat anjenipun dumateng Gusti Kang Maha Agung awit salah setunggaling benda utawi barang nembe kemawon medal saking Langgar Jimat ingkang sepindah di menika pekong barang utawi benda ingkang nembe kemawon medal saking Langgar Jimat ingkang wujud utawi warni cemeng menika ingkang nami pekong setunggal monggo setunggal kerabat ngandharaken benda-benda utawi barang-barang ingkang badhe kasusahaken menika ingkang wonten sainggiling altar wonten prapen menika pekong. Dene salajengipun ingkang kabungkus kanthi kain petak menika benda-benda sanesipun ingkang wonten ing salebeting pitik utawi besek. Besek menika kangge wadah. Besek pikir awakmu sapa ngono. Ada pegak maning. Sepindah malih dumateng para pengunjung, para tamu dalam mengambil gambar dokumentasi dibangun dengan bijak dan untuk menghormati para tamu undangan tidak membelakang. Apalagi nanti mungkin sebentar lagi ada tamu dari pemerintah kabupaten maupun ada tamu dari yang lainnya, dimohon untuk dengan bijak dalam mengambil gambar. Beberapa barang-barang telah dikeluarkan dari Langgar Jimat untuk nantinya akan segera dijamas mengingat matahari sudah dikira cukup untuk menghangatkan benda-benda yang selama 1 tahun berada di dalam Langgar Jimat. Berdasarkan catatan dari panitia pada tahun 2023 yang waktu itu dijamas pada hari Jumat Pon tanggal 29 September 2023 tercatat ada 73 jenis barang baik yang berisi maupun yang tidak berisi. Dan berikutnya yang dikeluarkan dari Langgar Jimat berwarna hitam bundar. Di sana adalah terbang. Terbang adalah salah satu alat musik yang di depannya ditutup dengan
kulit Rebangnya rebang. ditabuh dengan tangan. Seperti yang setiap tahun pada malam pelaksanaan penjamasan jimat juga ditabuh terbang, namun bukan itu, terbang dari grup selawatan Jawa yang ada di desa Kalisalam. Nampak seluruh benda-benda sudah dikeluarkan dari langgar jimat dan Ki Juru Kunci Samirin yang berada di sebelah timur paling utara mengenakan pakaian atau beskap berwarna putih. Saat ini tengah mempersiapkan diri untuk mengawali penjamasan jimat pada tahun ini. Makanya nanti dalamnya kurang maju ke bisa, mundur ke bisa. Dan dalam pelaksanaan penjamasan jimat tahun 2024 ini, yang jatuh di hari Selasa Pahing karena perhitungan dari kerabat jimat atau warisan dari para leluhur juru kunci. Pelaksanaan penjamasan jimat dilaksanakan pada hari atau di hari bukaan tahun menurut Abu G. Dan pada tahun ini yaitu pada tanggal 12 Mulut tahun 1958, tahun J Windu Sancaya miturut petangan Abu G utawi wonten ing dinten Selasa Pahing tanggal 17 September 2024 lan miturut saking petangan Hijrah menika tanggal 13 Rabiul Awal. Menika ingkang dipuncepeng dening Ki Juru Kunci sederek dari petugas untuk pendataan dipersilakan untuk mempersiapkan diri di bawah Ki Juru Kunci. Jadi nanti brosur segera bisa diisi dan segera bisa didistribusikan. Beberapa benda sudah mulai diasapi oleh Ki Juru Kunci. Tahu bapak ini, Yang nantinya akan segera dijamas oleh para kerabat, baik kerabat yang masih berada di desa Kalisalam maupun yang saat ini sudah berada di luar desa Kalisalam, bahkan ada yang di luar provinsi atau di luar pulau. Bagaimana keadaan benda peninggalan Sunan Amangkurat pada kesempatan tahun ini? Beliau nanti Juru Kunci di Samirin yang akan menerangkan seperti apa kondisinya, baik kondisi rupa, wujud maupun jumlah benda yang ada di Jimat Kalisalam yang saat ini berada di atas altar tersebut.
Bekong telah diasah oleh beliau juru kunci, dan yang tadi terakhir adalah terbang. Yang di sana ada beberapa pantek yang kondisinya selalu bisa berubah di setiap tahun, baik wujudnya maupun jumlahnya, dan kadangkala penempatan pantek terbangnya pun menurut juru kunci dan kerabat yang menyaksikan setiap tahunnya, kondisi serta keadaan bisa berubah. Dalam arti kondisi dan jumlahnya. Ya sabar. Dua desa dari situ. Yang meninggal ya. Jujur boleh desa. Wetan. Paham. Imam pemerintah. Imam. Dan diimbau kepada para pengunjung, para wisatawan yang ada di Desa Kalisalah untuk selalu menjaga keamanan, kenyamanan, keamanan diri sendiri, keluarga, dan benda ataupun barang-barang yang dibawa untuk diamankan masing-masing, apalagi barang-barang berharga, karena kita tidak tahu, barangkali ada kesempatan sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan pada kesempatan ini di tahun 2024, serangkaian kegiatan dalam rangka penjamasan jimat Sugeng Rawuh Bapak Arif dan Pak Wahyu dari jurusan Pak Camat Kebasen dipersilakan. Aturaken Sugeng Rawuh dumateng Bapak Kepala Dinsos Permades dan beliau Bapak Camat Kebasen yang telah hadir di acara penjamasan jimat Kalisalah pada tahun 2024 ini. Pusaka ataupun senjata yang digunakan oleh beliau saat ini, juru kunci Samilin sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Yang Agung untuk mengetahui seperti apa kondisi Bekong pada tahun ini. Pada tahun yang lalu kondisi Bekong dalam kondisi kering. Pada hari Jumat Pon 29 September 2023, Bekong dalam kondisi kering. Bagaimana kondisi pada tahun ini? Apakah kering atau basah, Bobo? Taksi saking Bobo Samilin nyuwun kados menapa kawontenanipun Bekong
pripun Bapak taksih kering samenika bekong kawontenan bekong wonten ing taun menika kados wonten ing taun kapengker niku kering lan menika alat pusaka senjata ingkang nembe dipun jemeng dening Ki Juru Kunci Bopo Samiri. Mari akan dumateng kerabat sanasipun. Satu persatu benda sudah dikeluarkan, dipersiapkan. Ada yang berwujud dari logam, ada yang dari kain dan lain sebagainya sudah dikeluarkan.
Dan pada kesempatan tahun ini disampaikan terima kasih kepada beliau Bapak Arif Trianto Esos, Kepala Dinsos Permades Kabupaten Banyumas, yang hadir secara langsung turut menyaksikan penjamasan Jimat Kalisalak. Assalamualaikum. Benda-benda tulisan atau aksara Jawa kuno. Dan berkenan dimohon dengan hormat kepada beliau Bapak Arif Trianto Esos, Bapak Kepala Dinsos Permades Kabupaten Banyumas, untuk memberikan sambutan pada kesempatan hari ini di suasana penjamasan Jimat Kalisalak. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kesempatan ini yang pertama kami mohon maaf karena seharusnya Pak Hanung Cahyo Sabutro atau Pak PJ Bupati hadir, tetapi kemarin sore beliau berangkat ke Jakarta sehingga hari ini tidak bisa hadir di sini di tengah-tengah kita. Beliau ada tugas seluruh kepala daerah dikumpulkan di Jakarta. Pangapunten, yang pertama sebelum saya bacakan sambutan beliau menitip salam hormat para sepuh bini sepuh semuanya yang hadir, warga masyarakat Desa Kalisalak. Mohon maaf saya yang belum bisa hadir tetapi tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada diri kami, dan mohon izin saya bacakan selengkapnya sambutan PJ Bupati Banyumas dalam acara penjamasan Jimat Mataram atau Jimat Kalisalak di Museum Jimat Desa Kalisalak. Selengkapnya saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati para sepuh Desa Kalisalak atau yang mewakili dari keraton, yang saya hormati tokoh-tokoh pemuka agama Desa Kalisalak, yang saya hormati Bapak Bijak, Pak Camat, serta seluruh jajarannya, yang saya hormati warga Desa Kalisalak, Kecamatan Bekasi, hadirin tamu-tamu yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur bila kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan karunia, rahmatnya, kita masih diberikan nikmat sehat, kekuatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini dapat menghadiri acara dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan acara ini, terutama jajaran pemerintah Desa Kalisalak serta sepuh bini sepuh. Mudah-mudahan acara yang luar biasa ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti hingga penutupan. Hadirin yang saya hormati, penjamasan Jimat
Mataram atau yang lebih dikenal dengan Jimat Kalisala adalah tradisi yang memiliki nilai historis dan kultural yang sangat mendalam. Warisan budaya ini tidak hanya menyimpan peninggalan fisik, tetapi juga melanggengkan kearifan lokal dan nilai spiritual yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Banyumas, khususnya Desa Kalisala, Kecamatan Kebasar. Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kalisala yang dengan penuh dedikasi dan ketulusan hati telah menjaga dan melestarikan tradisi leluhur ini. Tradisi penjamasan yang dilakukan secara rutin merupakan wujud nyata dari upaya kita bersama untuk merawat warisan leluhur. Tidak hanya sekedar merawat benda pusaka, tetapi juga merawat nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, serta penghormatan kepada leluhur yang telah mewariskan pusaka-pusaka ini kepada kita. Tradisi ini mengingatkan kita semua akan pentingnya menghormati sejarah dan menjadikannya pijakan dalam membangun masa depan yang lebih baik. Untuk itu, saya sangat mendukung pelestarian budaya lokal seperti penjamasan pusaka ini, karena budaya inilah yang menjadi identitas dan jati diri kita. Selain itu, melalui acara ini, saya berharap generasi muda dapat mengenal, memahami dan menghargai kekayaan budaya yang kita miliki, sehingga mereka akan tumbuh dengan kesadaran untuk turut dan menjaga warisan leluhur kita. Semoga kegiatan prosesi penjamasan pusaka ini dapat terus dilakukan setiap tahunnya, bahkan bisa juga dilakukan bersamaan dengan event lain. Seperti kita lihat tadi ada event pasar dagang, dan ini tentunya akan membangkitkan ekonomi masyarakat setempat, sehingga rangkaian acara menjadi semakin meriah dan semakin menarik minat bagi para wisatawan. Melalui momentum ini, saya juga mengajak kita semua untuk merefleksikan nilai-nilai yang terkandung dalam proses penjamasan Jimat Kalisala ini. Semoga dengan dilaksanakan penjamasan ini, kita semua mendapatkan berkah, keselamatan, dan kekuatan lahir dan batin dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Marilah kita terus menjaga kekompakan dan kebersamaan dalam melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Banyumas. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjabat Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputro, SSTP MSI, Cap, ditandatangani. Mohon izin beliau Bapak Ki atau Ki Juru Kunci Bapak Samilin tadi sudah kami hubungi dan dimohon izin untuk barangkali ada pengunjung ataupun dari para ahli
yang akan membacakan naskah lontar maupun naskah Arab, namun beliau tidak memperkenankan untuk dibaca. Jadi mohon maaf bila mana pada kesempatan kali ini naskah lontar maupun naskah Arab tidak dibacakan. Dan nampak juga ada sedikit perbedaan dari kondisi bumbung yang pada tahun 2023 ada 14, 9 isi dan 5 kosong. Namun kali ini yang isi hanya ada 8. Jumlah masih 14, namun bumbung yang berisi hanya ada 8. Dan kondisi kantong yang dahulu ada 11, saat ini ada 24 kantong. Kantong biasanya digunakan untuk wadah beras, kantong dari kain. Yang dulu hanya ada 11, saat ini ada 24. Dan juga di angka nomor 36 ada mata uang yang pada tahun lalu ada 60 buah, namun pada tahun ini hanya ada 59 buah. Entah kemana perginya, entah di mana sembunyinya, kita tidak tahu. Namun setelah para kerabat dan Ki Juru Kunci mendata ketika menjamas pada kesempatan tahun ini, kondisinya ada perbedaan, baik kondisi rupa maupun jumlahnya. Dan juga ada perbedaan juga pada pidi besek. Pidi atau besek kecil yang tahun lalu ada 14, saat ini ada 4. Dan ada salah satu separohnya itu rusak. Pada tahun lalu terlihat nampak masih utuh, namun pada kesempatan tahun ini menurut Ki Juru Kunci dan kerabat dalam kondisi rusak. Juga naskah Arab yang ada di sana, karena mungkin sudah lama atau memang kondisinya yang memang bisa berubah, pernah sekali terlihat sangat bagus, sangat jelas, namun pada tahun ini kondisinya rusak.
juga ada sesuatu yang muncul lagi, bisa terdata kembali di tahun ini, yaitu adanya rambut. Pada 2 tahun yang lalu rambut tidak terlihat, namun saat ini terlihat kembali. Dulu tidak ada pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 kembali terlihat dan dalam kondisi yang bagus. Dan pada setiap tahun setelah benda-benda dijamas, kain yang ada di dalam langgar jimat serta kain wadah selalu diganti dengan yang baru. Ada juga perbedaan di kondisi tahun ini, yaitu pada benda logam tembaga. Seperti apa nanti setelah petugas dari panitia mendata, dari kerabat juga memberikan keterangan, brosur nanti akan dicetak, dan bila membutuhkan nanti bisa menghubungi panitia dari Karang Taruna RW 6. Kondisi tembaga pada tahun lalu, di tahun 2022 ada 32, kondisinya lepas. Pada tahun 2023 berkurang 1 menjadi 31 buah, dan pada tahun 2024 berkurang menjadi 29 dan kondisinya lepas. Seperti pada tahun 2022, tembaga tidak terikat dalam satu kesatuan. Pada tahun 2023 kembali terikat, dan pada tahun ini terlepas kembali dari ikatan dan tidak menjadi satu. Dan perlu diketahui bahwa setiap kali pembukaan benda-benda tersebut, kondisi yang dibuka saat ini tidak akan dirubah untuk dimasukkan kembali ke wadah. Apabila saat ini kondisi benda dalam keadaan terlepas, tidak dalam satu ikatan, maka kembali nanti dimasukkan ke dalam wadahnya atau ke dalam tempatnya juga dalam kondisi yang terlepas. Namun bila mana dalam kondisi terikat juga nanti dimasukkan dalam keadaan terikat. Namun pada saat ini yang dahulu jelas-jelas terikat disaksikan oleh para kerabat dan juru kunci, saat ini kondisinya terlepas dari ikatan. Kalau terikat menjadi terlepas tidak heran, tapi kalau tadinya terlepas kemudian terikat, saat ini itu
Wallahu a'lam. Kita tidak tahu, namun kondisi nyatanya seperti semacam itu. Dan juga ada perbedaan nih dalam kondisi unduk kerbau. Unduk kerbau di beberapa tahun yang lalu ada retakan, ada bagian yang retak. Namun pada tahun ini retakan itu sudah tidak terlihat, sudah baik kembali, rapat kembali. Dan ada sedikit yang berbeda pula kondisinya pada tahun yang lalu, yaitu pada naskah Arab atau kitab. Pada tahun lalu terlihat masih seperti biasa, namun saat ini terikat dengan benang lawe, dan di dalam wadahnya atau di dalam pipinya ada lempeng tembaga bentuk logam. Di naskah Arab dahulu terlepas, naskah Arab dahulu terlihat biasa. Saat ini ada sedikit perbedaan karena di dalam wadah naskah Arab itu masuk dalam piti atau besek, namun di dalamnya ada lempeng logam atau mungkin itu tembaga, terlihat berwarna agak seperti tembaga. Dan kondisi untuk terbang saat ini seperti pada tahun yang lalu, masih ada, dengan jumlah panteknya juga sama, ada 10 buah. Adapun timang atau kepala sabuk ikat pinggang yang tahun lalu ada berjumlah 3 buah, baik di tahun 2022 maupun 2023. Saat ini timang hanya terlihat 2 buah.
Nuwun sewu sinambi ngentos gantos kawontenanipun. Sedherek kula Mas Jalu sampun ngandharaken manggah kawontenanipun. Ananging kula wau kathah ingkang manggih bab-bab ingkang enggal duka. Kados dene tulisan Arab menika tetep tasih wonten. Lajeng menika ingkang dadosaken kawuningan saklebeting piti menika wau antawisipun huruf Arab lajeng kembul dados tunggal kali lempengan semegal. Menawi kula enger sependurat rikala taun 1987 wonten mriki taksih wonten dokumen sastra Cina ingkang sinerat wonten sakninggiling lempengan tembaga. Nanging wiwitan saking pecinan inggih menika saking pasar wagi menika klenteng biotek menika ngrawuhi lajeng maos menika kula taksih inget piyambakipun muwun. Duka menapa muwunipun nanging sasampunipun maos lempengan menika. Lajeng taun 88 lempengan ingkang ngemu seratan Cina menika wau Ica. Ngantos saiki menika nembe muncul barang tembaga ingkang nyawiji dhateng Al-Qur'an. Lah menika menawi kula pikir antawisipun dokumen Cina ingkang kala kepengarep wonten samenika boten wonten naming namung dipun wakili tembaganipun medianipun menika dalam piyambak boten saged jrentreh nanging namung kawontenan saterasipun kula nderek bantu dhateng panjenenganipun Mas Jalu kala wau ngaturaken bilih pidi menika kathahipun rumiyin sekawan tahun nggih pengarep menika wau nanging sakmenika kantun sekawan. Lah menika wau kadang pundi jentrenipun lan jantranipun kula piyambak ingkang giyanipun caket niku kidul-kili mboten nate urusan niku tapi nggih kawonanipun nate. Lah menika mbok menawi salah satunggaling ingkang dados kawigatosanipun kula sampun. Ndungkal kula wau ngengi kawontenan Bengkong. Kula lurusaken, saya luruskan pada para pengunjung bahwa apapun yang ada di sini itu yang saya contohkan dan ini memang dimuat di media sosial. Saya meluruskan bahwa yang namanya Bengkong itu tadi seperti tadi bentuknya adalah bulat. Sejak jam bejuja atau zaman waktu-waktu yang lalu dulu itu yang bentuk Bengkong seperti itu bundar, tapi ditulis di media massa berubah bentuk. Nah ini yang perlu kami luruskan. Selama ini itu tidak pernah berubah bentuk, tetapi berubah keadaan itu bisa terjadi. Seperti tahun sekarang yang sekarang dibuka pada hari Selasa ini itu kondisinya kering, jadi hampir samaan dengan tahun yang lalu. Nah ini keadaan bukan bentuk. Jadi para pengunjung bila mana dijumpai di media massa mengenai perbedaan bentuk dan keadaan ini berbeda. Bentuknya tetap, tetapi keadaannya yang berbeda. Demikian untuk yang perlu kami sampaikan, kami luruskan. Walaupun itu yang berpendapat massa
atau publik, tetapi harus kita pakai patrokan atau pakai wakton seperti itu. Kita kembali ke Mas Jalu, monggo. Nggih, matur nuwun. Sameneika Bapak Ahmad ingkang sawau sampun nyekseni data kawontenanipun benda-benda ingkang sampun dipun jamasi. Wonten ingkang sampun kawula aturaken dene saklesengipun nggih wonten ingkang benten kawontenanipun menggah cacah utawi jumlah lan kawontenan kondisi barang ingkang saderengipun ketinggal sae dalam tahun lalu misal masih dalam keadaan baik dan tahun ini terlihat rusak, ataupun ada pula yang sebaliknya, di saat tahun yang lalu terlihat rusak namun saat ini dalam pandangan penglihatan beliau juru kunci dan kerabat nampak baik. Seperti yang disampaikan oleh beliau, Mbak Ahmad juga, adanya bahan pakaian yang menurut beliau kondisi saat ini terlihat lebih banyak dari tahun yang lalu. Para berziarah ingkang kula hormati, wonten altar menika wau ingkang jamas menika perlu kula aturaken lan andadosaken kawuningan bilih para penjamas menika sampun ingkang kathah dumugi turun kaping gangsal, dados sampun dumugi buyut kanthi kunci ingkang pertama. Kauningan pilih kunci pertama wonten ing mriki menika manut tutur utawi kitab Turki napa dene kitab Turni utawi tuturing kaki lan tuturing nini menika kawiwitan saking panjenenganipun Eyang Buyut Ki Kata. Nah, ngantos dumugi tahun kepengker menika sampun kaping 11. Dene juru kunci menika kula aturaken menika awit para sepuh sampun tinembalan kondur utawi surut yuswa pramila dipun ayahi wonten tedak turunipun ugi turun buyut napa dene dumugi jangkar. Sawetawis menika minangka tambahan kawuningan lan menawi sampun dumugi titi wanci wekdal panjenenganipun menika Mas Bahtiar menika sampun minggah menika mratelakaken bilih pencucian sampun perkawis 60%. Nah, menika kantun jamas biasanipun ingkang radi rumit menika kapasrahaken panjenenganipun inggih menika biasanipun arupi senjata. Menika penanganan khusus
Awit kalau rumiinipun tedak turunipun panjenengan menika panjenenganipun Mas Batiar ugi kebagian menika. Monggo katerasaken Mas Jalu. Matur nuwun lan kawontenan ugi ingkang benten kahananipun kalian tahun ingkang kepengker wonten ing sainggiling altar menika wonten salah setunggaling benda utawi barang ingkang dipun kangge dipun biasa dipakai di kuda. Itu ada apus buntut. Pada tahun yang lalu apus buntut berjumlah ada 10 buah. Namun setelah tadi dihitung berkali-kali oleh kerabat, pada tahun ini hanya ada 4 buah atau hanya ada 4 yang bernama apus buntut. Itu dipasang di kuda, di ekor kuda. Dan beliau saat ini ketua kerabat Simat Ki Dwijo Priyono ikut menyaksikan kondisi benda pada tahun yang ke sekian kalinya di tahun ini, tahun 2024. Saat ini dari segenap panitia, khususnya di bagian brosur untuk mendokumentasikan, sedang mendata kembali untuk mengecek kembali kondisi tahun ini dibedakan dengan keadaan tahun yang lalu. Dan mohon maaf pada kesempatan tahun 2024 ini untuk naskah kuno, baik naskah Jawi ataupun naskah Arab dalam kitab, tidak dibacakan. Mungkin di kesempatan yang akan datang beliau berkenan ataupun diizinkan untuk bisa dibacakan. Disampaikan selamat datang dan terima kasih atas kunjungannya di Desa Kalisalak, desa wisata, desa adat yang tentunya pada setiap tahunnya digelar kegiatan penjamasan jimat benda-benda peninggalan Sunan Amangkurat Agung, yang pada setiap tahunnya dijamas pada tanggal 12 Mulut atau 12 Rabiul Awal dan dengan perhitungan Jawa Aboge. Biografi beliau Sunan Amangkurat Agung tadi telah dibacakan
bahwa pada tahun 1632 beliau sudah belajar demografi di kota Temasek di negara Singapura. Dan pada tahun 1633 beliau juga belajar di Universitas Teknik Istanbul, Turki. Pada tahun 1635 beliau menunaikan ibadah haji bersama dengan alim ulama dari Sumeneb, Madura. Dalam mengembangkan usaha, beliau juga pada tahun 1637 mendirikan usaha dalam usaha kriat ataupun ukir di kota Jepara, daerah Sukodono. Serta beliau juga mendirikan beberapa pabrik. Jangan dibayangkan pabriknya saat itu dengan saat ini, yaitu mendirikan pabrik terasi di daerah Rembang serta Brem di daerah Madiun. Tahun 1640 beliau juga telah mendirikan sekolah pelayaran di Kabupaten Tegal, dan beliau juga mendirikan yayasan yatim piatu di daerah Lesmana Aji Barang, Banyumas pada tahun 1643. Di kota atau di daerah Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo juga beliau mendirikan yayasan pendidikan untuk anak-anak atau dari keluarga tidak mampu. Pada tahun 1644 beliau menikah dengan Ratu Mas Putri Pangeran Peki di Surabaya dan melahirkan Hamangkurat kedua. Pada tahun 1645 beliau dinobatkan sebagai Raja Mataram yang beribu kota di Pleret. Pada tahun 1646 seorang raja beliau menikah kembali dengan Ratu Wiratsari atau Ratu Kencono, putri Pangeran Kajor dari Pajang, dan lahirlah Pakubono pertama, Raja Mataram, Jogja. Pada tahun 1648 beliau membangun pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Pada tahun 1654 beliau juga membangun pelabuhan Tanjung Kodok di Lamongan. Dan beliau berada di daerah Karsidenan, Banyumas pada tahun 1656. Beliau membangun bendungan di Sungai Serayu di daerah Purbalingga, dan beliau juga membangun atau mendirikan pusat kuliner yang ada di Banyumanik, Semarang. Pada tahun 1658 beliau kembali mendirikan atau membangun pelabuhan Tanjung Mas di Semarang. Dalam usahanya untuk
para petani agar lebih makmur, beliau mengembangkan tanaman kopi di daerah Ungaran pada tahun 1659. Pada tahun 1661 beliau membangun industri logam di Kudus. Bisa kita bayangkan industri logam saat itu mungkin selayaknya pandai besi. Pada tahun 1664 membangun gedung seni Pantai Genjeran di Surabaya. Sampai dengan tahun 1669 beliau mendirikan pasar lelang ikan di pesisir daerah Sampang, Madura. Pada tahun 1672 beliau membangun industri gula merah di daerah Kebumen. Dan pada tahun 1674 beliau juga sudah berada di Kabupaten Banyumas, mendirikan semacam kantor promosi wisata di daerah Baturaden Banyumas sana pada tahun 1674. Sekaligus pada tahun 1675 beliau membuka kantor di Istana Kedaton Pamase Lesmana Aji Barang. Pada tahun 1676 beliau juga membangun rumah sosial di Gumeleng, Sukan, Banjarnegara, dan membangun kantor bantuan, lembaga bantuan bagi orang tidak mampu di daerah Karanggayam, Kebumen. Karena berbagai cerita dan usia, pada tahun 1677 beliau wafat di Lesmana Aji Barang, Banyumas. Dan pada saat itu beliau sedang dalam acara memberikan santunan kepada orang-orang tidak mampu dan anak-anak terlantar. Pada tahun 1677 tersebut, pada tanggal 13 Juli 1677, Susunan Amangkurat dimakamkan di Pekuncen Adiwerna, Tegal. Maka beliau disebut Hamangkurat Tegal Arum. Setelah meninggalnya beliau pada tahun 1678, rakyat Mataram di Kartosuro mengangkat Hamangkurat sebagai pahlawan agung, maka disebut Hamangkurat Agung. Demikian biografi perjalanan hidup Sunan Amangkurat Agung yang bersumber dari babat Ilah-ilah Arum Bidang Pengageng Carik Negari tahun 1682.
Dari biografi tersebut kita bisa mengetahui betapa beliau sangat ramah, peduli terhadap warga tidak mampu dengan mendirikan kelembagaan membantu warga tidak mampu. Peduli juga terhadap kesehatan, mendirikan balai pengobatan atau rumah sakit. Peduli terhadap pertanian, peduli terhadap transportasi. Terbukti adanya pembangunan pelabuhan, dan beliau juga seorang yang taat beragama, dan jelas-jelas beliau juga memang benar-benar orang yang cerdas karena telah belajar di negeri mancanegara. Maka dari biografi Sunan Amangkurat Agung yang telah kami bacakan merupakan salah satu amanat dari juru kunci yang ada di makam Sunan Amangkurat Agung di Tegal Arum, Adiwerna, Tegal. Saat ini beliau Ki Bahtiar dan Ki Samilin sebentar lagi akan menyelesaikan untuk kembali memasukkan benda-benda, namun terlebih dahulu diberikan pewangian karena tentunya akan lama sekali benda-benda tersebut disimpan. Dalam 1 tahun ke depan benda-benda baru akan dibuka kembali untuk dijamas. Untuk itu dengan cermat, dengan teliti menjalankan amanat dari para pendahulunya, beliau membersihkan dengan seksama. Ada benda yang bernama lading panurat dan lain sebagainya di sana sedang dibersihkan oleh beliau. Ingkang panjenengan asta mangke menawi ingkang badhe betahaken. Menika sampun ngantos dipun unjuk, jangan diminum karena ini sudah mengandung racun. Untuk itulah kami pesan, kami harap untuk tidak meminum air limbah dari penjamasan ini. Itu yang penting untuk para peziarah. Dalam saat-saat sekarang, setelah awal dari penjamasan, kemudian saat penjamasan, purna dari penjamasan, ini step by step sudah kita lalui bersama. Namun saat sekarang inilah diberikan suatu kehormatan pada para bapak ataupun dari duta dari Keraton Surakarta untuk dapat menyaksikan. Kalau mungkin lewat tulisan tadi masih ada hal yang dari juru kunci mendapatkan isyarat diperkenankan Bapak untuk
melihat, kemudian mencocokkan dan nuwun sewu dari nuwun pirsa babagan ngawon. Ingkang sebelah tangan menika Pak Nur Masbah biasanipun kalih kawontenan persenjataan sanes-sanes. Pak Guru Kunci menika sanesipun berdamai. Monggo kita sama monggo. Pak Camat badhe miyos pundi, Pak? Badhe miyos pundi? Sebelah wetan tasih saged. Di situ menawi saged melayani panyuwunan toya mangke sasampunipun sedaya pusaka menika mlebet dhateng kami. Dados sakmenika dipun sangat rumiyin. Sepindah malih ingkang asta toya, asta kondur menika sampun ngantos dipun unjem. Jangan diminum. Kalau untuk yang lain boleh, tapi diminum jangan. Karena itu sudah mengandung unsur-unsur yang dapat membuat manusia untuk pindah tempat. Toyo menika wau kapendhet saking pesucenipun Kanjeng Sunan Ampel inggih menika wonten Pikadarung. Lajeng ugi menika kajejeraken wontenipun toya saking biji saha. Ananging nuwun sewunipun toya ingkang dampingi saking biji saha menika boten dipun sebarangaken diasta. Sebagai para peserta ingkang saking Masa Kondur ingkang saking Tegalarung. Wantene ingkang badhe nyuwun limbahipun arupi sekar, mangke petugas wonten ingkang badhe melayani. Pramila pengunjung kula aturi sabar sarta wis.
dumateng para pengunjung sakmenika saking kadang kerabat jimat sampun ngayahi tujuanipun kangge yang masih benda-benda peninggalan Susunan Mangkurat Agung. Sakmenika setunggal benda-benda ingkang sampun kasucikaken utawi ingkang sampun dipun jamas dipun lebetaken wonten ing wadah utawi kantong, dan pada setiap tahunnya kantong itu selalu diperbaharui. Pada tahun ini setiap kali penjamasan jimat menggunakan perhitungan Jawa dengan penanggalan Aboge. Pada tahun ini di tahun C jatuh pada hari Selasa Pahing, dan di tahun 2025 atau tahun yang akan datang adalah di perhitungan tahun Dal. Tahun Dal berarti pembukanya adalah Setu Legi Dal Tugi. Saat ini J Selasa Pahing Jasainga. Untuk tahun depan insya Allah dilaksanakan pada hari Sabtu Legi, kemungkinan pada tanggal 6 September 2025, karena setiap tahun sudah diperhitungkan dengan sistem penanggalan Aboge. Berarti benda-benda yang saat ini telah dijamas dan kembali dimasukkan ke tempatnya di Langgar Jimat akan kembali dibuka tahun depan di bulan Mulut, tepatnya pada hari Sabtu Legi. Dina Setu Manis Dal Tugi dinten tahunnya Dal, dintennya Setu Legi. Bisa dilihat monggo panjenengan kira-kira penanggalan di kalender panjenengan besok tanggal berapa pada pasaran Sabtu Legi di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud. Dan setiap akan melaksanakan penjamasan jimat, para kerabat, pemerhati, dan dari pemerintahan setiap tahunnya. Terima kasih pula kepada Pok Darwis Kalisalak yang selalu eksis dalam setiap kegiatan di Desa Kalisalak, baik kegiatan adat maupun kegiatan yang lainnya. Beberapa kali juga Pok Darwis Desa Kalisalak dikunjungi oleh para wisatawan dari luar daerah, luar kabupaten dengan kegiatan wisata. Kegiatannya wisata edukasi pula, yang pada tahun 2024 ini Pok Darwis Desa Kalisalak juga memperoleh penghargaan pada saat melaksanakan kegiatan Jambore Wisata di Kota Kudus, Jawa Tengah, dengan hasil yang cukup memuaskan, menjadi peserta yang terbaik di tahun 2024 ini. Dan dengan kunjungan wisatawan juga
cukup banyak. Sekali lagi kepada para pengunjung, kembali dimasukkan ke dalam langgar jimat dan akan dibuka kembali tahun depan di bulan Maulud pada hari Sabtu Legi. Insya Allah di hari Sabtu Legi, karena menurut perhitungan Aboge besok adalah tahun Dal. Satu persatu benda yang telah dicamasi nanti akan kembali dimasukkan ke tempatnya di langgar jimat Kali Salak. Beliau Ki Juru Kunci beserta dengan para kerabat membawa dan memberikan penghormatan kepada benda yang telah dicamas, disucikan. Mudah-mudahan benda-benda tersebut benar-benar akan selalu terawat dan terjaga kelestariannya sampai dengan anak putu bulut cangga wareng udeg-udeg gandung siwur tepuk bosok. Dan sampai kapanpun mudah-mudahan akan terjaga, terawat, karena merupakan amanah dari para pendahulu, juru kunci yang telah mewariskan kepada keturunannya, anak cucunya. Dimohon kepada para pengunjung untuk tidak berebut air ataupun benda bekas penjamasan. Dimohon nanti sedikit demi sedikit saja, nanti biar semua berbagi. Dan pangapunten